Selanjutnya, mad far'i yang kedua yaitu ketika mad bertemu dengan sukun atau diwakofkan. Ada berapa ini? Ada 3. Yang pertama mad arid lisukun, sering kita dengar. Apa itu mad arid lisukun? Ketika mad bertemu dengan huruf yang disukun karena wakof. Huruf itu hidup, tapi menjadi sukun, menjadi mati gara-gara wakof atau berhenti. Contohnya mu'minin. Nunnya ini hidup, berharokat fathah na. Tapi karena di akhir kalimat kemudian diwakofkan, maka na di sini menjadi sukun. Mu'minin. Atau bisa juga 2 harokat. Mu'minin. Karena harokatnya 2 sampai 6. Makanya nanti kalau saya bertanya, mu'mini, mad arid sukun atau matubiyah? Matubiyah. Kenapa? Karena nunnya nggak saya tarik, nggak diwakofkan, nggak disukunkan. Contohnya, alhamdulillahirabbil alamin, matubiyah, nar, alif lam, syamsiyah. Jadi nunnya saya baca, nggak diwakofkan, nggak diberhentikan. Jadi kalau huruf akhirnya saya berhentikan, yang tadinya hidup menjadi sukun, menjadi mati, maka ini mad arid li sukun. Dan ingat di sini harus ada ya matinya sebelum huruf yang hidup menjadi sukunnya. Ya, karena ada lafadz yang tidak ada mad sebelumnya. Amin, contohnya kayak gitu. Min, ini nggak ada ya mati, nggak ada madnya, maka nggak bisa menjadi mad arid li sukun. Hanya sekedar huruf yang menjadi sukun gara-gara wakof, tidak menjadi mad arid li sukun. Syaratnya mad arid li sukun ada madnya dulu, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya menjadi sukun gara-gara wakof. Mafhum ikhwan? Selanjutnya madlin. Tadi yang saya jelaskan di awal. Apa itu madlin? Ketika mad yang berupa huruf lin, mad berupa huruf lin, bertemu dengan huruf sukun karena wakof. Panjangnya sama 2 sampai harokat. Contohnya bagaimana? Min khauf. Ini hidup. Huruf fa-nya hidup. Sama dengan ini, hidup. Ini pun sama hidup. Dimatikan karena wakof. Jadi mati. Ini namanya huruf lin, bukan madlin. Kapan menjadi madlin? Ketika diwakofkan. Min khauf. Alam taro kaifa fa. Kai, ini madlin bukan? Bukan. Kenapa? Karena di tengah kalimat dan bacaannya dilanjutkan. Alam taro kaifa fa. Jadi tetap satu harokat kalau itu. Tidak dinamakan mad lin, tetapi dinamakan huruf lin. Lin itu artinya lembut. Mafhum? Li'ilafi Quraisy. Mad lin. Panjangnya 2 sampai 6. Kenapa? Karena wakof, berhenti. Li'ilafi Quraisy. Tapi kalau saya bacanya seperti ini, li'ilafi Quraisyin ila, diwasal, maka nggak menjadi madlin, hanya sekedar huruf lin. Berapa harokatnya? 1. Mafhum ikhwan? Selanjutnya mad iwad. Apa itu mad iwad? Ketika fathatain. Fathatain itu fathah 2, artinya tanwin, yang diwaqaf. Tambahan bertemu dengan alif. Ghafurur rahima. Cara bacanya, tanwinnya dibuang, diganti menjadi fathah 1 atau fathah biasa. Rahima, bukan rahiman. Kalau tidak diwaqaf, maka enggak menjadi mad iwad. Bisa menjadi idhar, iqlab, ikhfa, ataupun idgham, menjadi hukum nun mati atau tanwin. Kalau tidak diwaqaf, tidak diberhentikan, enggak menjadi mad iwad, tapi menjadi hukum nun mati atau tanwin.
Contoh yang lain, laisu sawa'a. An, saya contohkan sedikit. Laisu sawa'a. Ini dibaca 2 harokat. Loh, nggak ada alifnya Ustadz. Memang dalam lafadznya, dalam tulisannya nggak ada alifnya setelah tanwin ini. Tapi sebenarnya di sini tuh ada alif yang tidak nampak. Jadi tetap walaupun tulisannya seperti ini, an di sini kalau wakof maka menjadi mad iwad, berarti harus panjang 2 harokat. Laisu sawa'a. Bukan sawa'a. Itu pendek banget, cuma 1 harokat, nggak begitu, tapi 2 harokat karena ada alif mati yang tersembunyi yang tidak kelihatan. Mafhum ikhwan? Lihat sekali lagi ya. Ini mad karena sukun atau wakof. Kalau tidak wakof, maka ini nggak ada hukumnya. Atau hukumnya nggak seperti ini. Kalau tidak wakof, maka syaratnya wakof. Mad arid disukun, wakof minin. Nunnya mati karena wakof. Jadilah mad arid disukun, syaratnya wakof. Madlin min khauf. Wakof. Kalau nggak wakof hanya sekedar huruf lin. Ini pun kalau nggak wakof hanya sekedar mad tabi'i ya. Mad iwad pun sama, syaratnya wakof rahim. Kalau nggak wakof dilanjutkan saja bacaannya menjadi hukum nun mati atau tanwin rahim atau rahimau rahimai, tergantung kepada huruf setelahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Isya, insya Allah nanti dilanjut setelah sholat Isya, dan juga di sini bornya kekecilan, nanti saya akan hapus dan juga agak geser ke sana ya supaya lebih jelas apa saja mad yang bertemu dengan sukun asli dan juga tasydid.